Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Hendaknya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya, hingga kini kita beroleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Marilah selalu melakukan segala pekerjaan yang baik, yang berguna dan menjadi sukacita bagi sesama kita. Terpujilah Allah yang Tritunggal, yang selalu menyertai perjalanan gerejanya, juga yang selalu mempersatukan kita dalam kasih. Topik Minggu hari ini mengajak kita supaya kita saling menghargai dan mengasihi sesama kita, sebab manusia tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan akan semakin membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Merendah dirilah di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah memulai ibadah kita angkat pujian bagi Tuhan kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1 dan 4. Pada ayat 4 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah
hati kami dengan roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami, dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 587 ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 165 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, kami telah melihat besar kuasa-Mu yang melampaui segala kekuatan yang ada di dunia ini. Kami telah diperkenankan kembali beribadah di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami harus mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan akibat COVID-19 yang masih belum berakhir. Kasihanilah kami, yakinkanlah kami akan kuat kuasa-Mu yang melampaui segalanya, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, sebab Tuhanlah sumber kehidupan kami dan benteng pertahanan kami. Ya Tuhan Allah, penuhilah hati kami dengan iman, agar kami yakin dan percaya karena kepada kuasa-Mu dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah kami telah disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu, kami harus hidup dalam perangai yang baik di hadapan-Mu. Kami harus menjadi pelaku kasih terhadap sesama kami. Tetapi sering dalam hidup kami kembali melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering seperti Yudas yang menyerahkan darah orang berdosa. Kami memperlakukan sesama manusia sebagai benda yang diperjualbelikan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, jauhkan kami dari perilaku yang jahat, karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu.
baik, agar kami tidak diperjualbelikan bersama kami. Ya Tuhan, ya Allah Tuhan kami selalu memohon kepadamu agar berilah berkat-Mu bagi gerejamu. Waktunya sudah semakin dekat. Gerejamu HKBP akan melaksanakan Sinode Agung pemilihan pimpinan HKBP. Kami melihat betapa banyak hambatan-hambatan yang sedang terjadi. Salah satunya pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh panitia yang telah diangkat untuk mempersiapkan Sinode Agung HKBP. Juga pemerintah kami, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk mengatasi berbagai persoalan di negara kami ini, agar mereka juga mendukung rencana gerejamu yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kami saling berdamai dan jauh dari rencana kejahatan. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanlah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 180 ayat 1 dan 4. Oh
Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 30. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan mengantarkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudara itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu, menyembunyikan barangnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudaranya yang lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shekal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah dia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 476 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 743
ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah minggu tertulis di Matius pasal 27, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Topik minggu kita adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Menurut firman Tuhan hari ini ataupun keadaan di zaman Yesus, memang manusia diperjualbelikan. Manusia itu punya harga. Sehingga firman Tuhan juga berkata, kamu telah dibayar lunas, telah ditebus. Sehingga kita sekarang yang sudah dibayar oleh Yesus menjadi milik kepunyaan Yesus. Melalui firman Tuhan ini kita perlu menyadari siapa diri kita sekarang. Siapakah aku ini?
Dan siapakah Tuhan? Dan siapakah orang lain menurut kita? Kita mengimani bahwa manusia diciptakan Tuhan itu sama, sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Namun kenyataan yang terjadi dalam teks ini adalah terjadi perbedaan pemahaman, ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah, atau bahkan menjadikan manusia sebagai sumber pencaharian hidupnya, menjual orang demi keuntungan pribadi, memperbudak orang demi memperkaya diri. Tentu ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yudas dalam firman Tuhan ini tidak sekedar demi 30 keping uang perak. Kita harus melihat lebih dalam bahwa apa yang terjadi dalam diri Yudas tidak hanya sebatas mencari keuntungan, tetapi kuasa iblis yang sangat besar dalam dirinya. Artinya, ketika seseorang memperoleh tantangan dalam hidupnya, godaan, itu bisa terjadi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia akan memperoleh tantangan, godaan untuk semakin jauh dari Tuhan. Seperti Yesus yang berpuasa, dia mendapat cobaan atau godaan sebanyak 3. Dan tujuannya hanyalah untuk membuat dia semakin percaya kepada iblis atau semakin jauh dari Tuhan. Tetapi jika manusia memiliki pendirian yang benar, percayalah bahwa manusia tidak akan bisa tergoda oleh kuasa si jahat. Berbeda dengan Yudas, dia mampu dikuasai dan dikendalikan oleh si jahat karena keadaan, dan dia mau mengkhianati Yesus. Dan dalam kisah Adam dan Hawa juga demikian. Hawa juga digoda oleh si ular, tetapi dia punya pengenalan akan firman Tuhan meskipun tidak kuat. Dia tahu bahwa itu salah, dia tahu bahwa Tuhan tidak membolehkan, dia tahu bahwa mereka harus tunduk kepada Tuhan. Namun karena dia sudah memiliki niat dari awal, iblis adalah licik dan memperdaya sehingga dia jatuh dalam cobaan itu. Setiap manusia ataupun sikap manusia terhadap sesamanya harus jelas. Bagaimana aku memperlakukan sesamaku manusia? Setinggi apapun posisi seseorang, dia tidak boleh semena-mena terhadap sesamanya manusia. Tidak boleh seseorang menganggap anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai cara bahwa dia lebih tinggi daripada orang lain. Tidak bisa. Dan kita juga harus mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat dan kita adalah orang yang diselamatkan. Jika kita mengikuti ajaran budaya yang terjadi di Alkitab atau yang terjadi saat ini, kita bisa melihat bahwa perbedaan manusia itu ada sebenarnya menurut budaya itu. Kita akan lihat di Alkitab. Pertama, kisah tentang orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta, dia adalah manusia. Hanya dia memiliki penyakit. Penyakit ini menurut mereka adalah penyakit yang najis. Sehingga orang yang sakit kusta harus mengasingkan diri, harus memiliki jarak dari orang yang lain. Dan bahkan ketika mereka lewat, mereka harus berteriak, penyakit kusta lewat, penyakit kusta lewat. Mereka tidak memiliki hak di hadapan hukum. Bahkan ketika ada tindakan kriminal kepadanya ataupun pembunuhan kepada yang sakit kusta, itu tidak dianggap sebagai kejahatan karena harga mereka tidak ada lagi. Padahal bagi kita yang saat ini, sesakit apapun seseorang, dia masih manusia. Apapun besarnya masalah hidup seseorang, penyakit seseorang, dia tetap manusia sampai dia menghembuskan napas terakhir. Jadi penyakit tidak bisa membuat seseorang menganggap itu lebih rendah. Yang kedua adalah tentang gender atau anak-anak. Dalam Alkitab sangat jelas bahwa laki-laki lebih ditonjolkan, sedangkan perempuan tidak mendapat hitungan ataupun anak-anak. Di hadapan hukum mereka tidak bisa berbicara. Itulah keberadaan mereka. Sehingga ketika ada yang melakukan kejahatan, saksinya adalah perempuan, dia tidak diakui. Namun firman Tuhan jelas berkata, di hadapan Tuhan semua sama.
Yang ketiga adalah tentang suku. Bagaimana sikapku terhadap suku yang lain? Di Alkitab sangat jelas itu bertentangan bahwa orang Yahudi tidak boleh berhadapan dengan orang Samaria. Padahal jelas orang Samaria itu memiliki garis keturunan yang sama dengan mereka. Nenek moyangnya sama, hanya karena mereka menikah dengan orang lain yang bukan Yahudi, mereka dianggap tidak bisa berkomunikasi, bertemu, dan lain sebagainya. Dan dalam pelayanannya, Yesus mengatakan bahwa itu tidak bisa. Orang Samaria itu adalah orang yang baik. Semua pemahaman ini terjadi di Alkitab dan dia wariskan, diajarkan oleh orang-orang yang beragama, orang-orang yang mengenal Tuhan. Bahkan posisi budak pada zaman Perjanjian Baru semakin terlihat seakan-akan itu adalah alat bagi orang lain untuk mencari nafkah, ataupun yang namanya budak bisa diperjualbelikan sesuai dengan harga yang berlaku. Sehingga kita bisa melihat perbedaan ini juga ada saat ini. Perbedaan itu terjadi pertama karena ilmu pengetahuan. Dalam falsafah orang Batak mengatakan, Nabi Sukna Punahata Naoto Tupanggadisan. Itu berarti yang pintar memiliki posisi nantinya lebih tinggi daripada yang tidak memiliki pendidikan. Dan kenyataannya sering terjadi. Orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi seharusnya mampu mengayomi orang yang memiliki kemampuan yang minim. Tetapi sering kita temukan kenyataannya, orang yang memiliki kemampuan yang tinggi malah memperbudak orang yang tidak memiliki pengetahuan, menggunakan itu sebagai kesempatan. Dan ini tidak benar. Yang kedua adalah perbedaan penghasilan antara orang kaya dan orang miskin. Di Alkitab sangat jelas antara kisah Lazarus dan orang kaya. Bagaimana Lazarus yang sakit-sakitan di hadapan orang kaya, seakan-akan dia tidak layak hadir dan jamuan si kaya. Bahkan untuk memberi makan pun tidak. Seakan-akan kekayaannya itu membuat dia lebih tinggi daripada orang miskin. Ataupun orang tua sering mengatakan jangan menikah dengan itu, dia terlalu kaya, atau jangan menikah dengan itu, dia strata sosialnya berbeda, nanti harga dirimu di bawah. Karena memang kenyataannya bisa membuat seseorang yang memiliki harta yang banyak, tidak hanya hartanya yang banyak, tapi harga dirinya yang banyak. Demikianlah ketika memberikan persembahan, Yesus menegur mengatakan, lihatlah, persembahan si miskin ini lebih banyak daripada si kaya itu. Karena yang dipersembahkan bukan hatinya, tetapi uangnya. Yang ketiga adalah kedudukan. Posisi semakin tinggi, seharusnya niat pelayanan semakin tinggi. Tetapi sering manusia menggunakan posisinya sebagai cara untuk menindas, cara untuk memperdaya orang-orang lemah. Firman Tuhan hari ini sangat jelas menolak adanya perbedaan dalam diri manusia. Semua manusia itu sama. Apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadapnya, ini harus kita lihat bahwa karena pengenalan mereka kepada Tuhan sangat minim. Bahkan bisa dikatakan sangat kering. Bahkan dalam kisah yang lain bisa kita lihat tidak hanya menjual. Yudas berani mengkhianati menjual Yesus. Saudara-saudara Yusuf berani menjual dia. Bahkan di kisah yang lain ada manusia yang rela mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran demi keinginan, demi kepuasan, demi keuntungan dan lain sebagainya. Yudas tidak membenci Yesus. Tidak, dia tidak membenci. Hanya dia tidak tahu siapa dirinya. Hanya dia tidak tahu siapa Yesus dan untuk apa Yesus datang. Dan dia tidak memperoleh sedikit buah dari pengenalannya kepada Yesus. Dia tidak mengetahui mengapa dia dipilih oleh Yesus sebagai muridnya. Sehingga keadaan keuangan yang menipis membuat dia tergoda oleh tawaran para soldado. Memberikan 30 keping perak. Meskipun pada akhirnya dia menyesal, tetap kuasa iblis sudah besar
dalam dirinya. Demikian juga saudara-saudara Yusuf. Ini tidak hanya tentang uang. Dalam firman Tuhan itu mereka tidak dikatakan beruntung karena menjual adiknya, tetapi karena rasa kesal mereka, cemburu mereka terhadap saudaranya. Rasa cemburu yang semakin besar, si jahat datang menyempurnakan rasa benci itu, sehingga menjual adiknya, atau bahkan menipu orang tuanya dengan mengatakan adiknya sudah meninggal. Kita bayangkan begitu teganya mereka, orang tuanya hidup tanpa tahu di mana anaknya. Namun tidak hanya Yudas yang memiliki kemungkinan melakukan ini. Tidak hanya saudara-saudara Yusuf yang melakukan sesuatu yang bertindak semena-mena terhadap orang lain. Semua orang bisa. Tergantung apakah imannya mampu berdiri dalam keadaan apapun. Apakah dia bisa digoda oleh si jahat. Pertama, pelaku korupsi. Ini bukan tentang dia butuh uang atau tidak. Pelaku korupsi itu sudah berkecukupan. Tetapi yang mempengaruhi adalah sikap rakusnya itu didorong oleh si jahat. Sehingga uang sudah banyak tetap harus semakin bertambah. Meskipun dia tahu banyak orang yang meninggal hanya karena perbuatannya. Itulah pelaku korupsi. Yang kedua adalah perdagangan manusia. Ini sering terjadi. Tetapi mengapa begitu teganya manusia menjual sesamanya, mulai dari anak-anak sampai dewasa? Semua diperjualbelikan. Ini hanya karena tidak mampu lagi menahan tantangan zaman, membutuhkan uang. Manusia pun dijual. Padahal firman Tuhan tadi jelas bahwa kita hadir di dunia ini harus memiliki sikap terhadap sesama, bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia. Yang ketiga, penipuan atau pembunuhan. Dia tahu penipuan melalui media sosial, SMS, WA itu mampu merugikan orang lain, mampu membunuh orang lain, mampu mencelakai orang lain, termasuk para begal. Tetapi semua ini bermula dari bagaimana aku mencari uang, bagaimana aku menghadapi tuntutan zaman yang semakin tinggi. Tawaran dari si jahat ada dan dia merespon. Dan yang terakhir adalah bunuh diri. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, seakan-akan itu sebagai solusi untuk terhindar dari masalah, terhindar dari tanggung jawab. Kenyataannya, orang yang bunuh diri membuktikan bahwa dia tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki pengharapan. Yudas melakukan itu. Dia bunuh diri, namun kita lihat apa yang terjadi. Firman Tuhan tidak membahas sedikit pun tentang ada respon orang terhadap dia, atau orang merasa kasihan terhadap dia karena bunuh diri. Tidak ada. Tidak diperdulikan orang lain. Artinya itu bukan menjadi solusi. Semua yang terjadi ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Manusia harus mengenal siapa dirinya, harus mengenal siapa Tuhannya, harus mengenal apa yang harus dia lakukan. Sehingga Tuhan sering berkata kepada bangsa Israel, ingat, kamu dahulu adalah bangsa yang dibebaskan. Kamu dahulu adalah pendatang di sini. Kamu dahulu adalah orang yang kuberkati. Sehingga ketika kamu sekarang terberkati, kamu jangan terlalu hina, ataupun kamu jangan memandang rendah orang lain. Jangan. Karena kamu juga seperti itu. Kalau ada orang yang memang posisi ataupun kehidupannya mapan sekarang, Tuhan juga berkata, jangan hina melihat orang miskin, karena kamu dulu juga berasal dari keluarga miskin. Malu bahasannya itu madokot na pina gudang-gudang ni gadong dusudi. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan dan kita menolong orang lain. Kita lihat yang terjadi ke Yusuf. Dia memiliki masalah keuangan, godaan datang. Tetapi ketika dia melihat Yesus dihukum mati, dia menyesal. Semuanya sia-sia, tidak ada gunanya. Demikian juga Petrus, ketika dia melihat tantangan ada, kamu kan temannya, kamu kan salah satu dari mereka, dia menghadapi ancaman, dia berkata, tidak. Dan pada akhirnya juga dia menyesal. Bila kita melihat apa yang dilakukan Yudas atau saudara-saudara Yusuf terhadapnya, semuanya seakan-akan sudah menjadi kejahatan yang begitu terbiasa. Tidak ada rasa takut dalam hidup mereka, tidak ada rasa khawatir. Tetapi firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah minggu ini. Jadilah penolong bagi sesama, jadilah pembebas bagi sesama.
Jangan menambah persoalan, tetapi mari kurangi persoalan orang lain. Jangan memperjualbelikan orang lain, tetapi bebaskanlah orang lain. Kita menyadari siapa diri kita. Dan Paulus juga dalam 1 Korintus berkata, jadilah orang Kristen yang dewasa secara iman. Tidak hanya minum susu, tetapi sudah makan yang keras. Iman juga harus seperti itu. Artinya, kita harus memiliki iman yang mampu bertahan, berdiri teguh dalam keadaan apapun. Ketika keadaan keuangan tidak membaik, pekerjaan tidak membaik, kita tidak mau terpengaruh oleh si jahat untuk melakukan yang tidak baik. Ketika keadaan juga semakin baik, kita harus tetap setia dan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga iman yang kokoh ini akan membuat kita teruji kapanpun dan dimanapun. Jadilah orang yang setia, jadilah orang yang baik, jadilah pengikut Tuhan dimanapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah minggu ini. Firman-Mu menyapa kami Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami hadir untuk saling mengasihi, tidak mempergunakan sesama kami untuk keuntungan pribadi kami. Berkati negara kami Tuhan yang sedang menghadapi COVID-19. Kuatkan para pemimpin kami, para tim medis Tuhan yang bertugas, yang memberikan nyawa mereka demi keselamatan umat manusia. Berkati jemaat yang beribadah di rumah Tuhan, demikian juga yang sakit di rumah mereka masing-masing. Kuatkan mereka dalam proses pemulihan. Berkati gerejamu, berkati jemaatmu Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini. Kiranya kita tidak akan pernah bersikap memperjualbelikan sesama kita umat manusia. Firman Tuhan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Marilah menjauhkan perilaku demikian, sebab Tuhan tidak menginginkannya dalam hidup kita. Syukur bagimu ya Allah, Tuhan kami, yang telah menyapa kami melalui firman-Mu yang kudus. Ketika negara dan gereja kita kini masih sedang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, Tuhan mengharapkan supaya kita turut serta untuk memerdekakan saudara-saudara kita dari praktek-praktek penindasan. Jadilah pelaku kasih dan yang tidak akan pernah memperjualbelikan sesamanya manusia. Ingatlah bahwa kita masing-masing adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Dengan demikian, marilah kita memerdekakan sesama kita dalam situasi adaptasi kebiasaan baru di tengah-tengah negara kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan
dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.